Bagaimana diplomasi baru versi Sugiono? Jadi gini, sebenarnya ini saya sudah apa ya, mikirnya sejak waktu saya masih di Komisi 1 waktu itu, bahwa by nature yang namanya ambassador itu kan bukan sekedar itu tadi diplomasi kelihatan rapi dan sebagainya, tapi ada misi yang lebih besar dari satu, yang kadang-kadang yang menurut saya ya agak sedikit hilang, bahwa mereka juga punya tugas sebagai perwakilan dagang. Kan sejarahnya kan seperti itu. Diplomat dikirim untuk membicarakan tentang kepentingan nasionalnya di luar negeri, termasuk dalam kepentingan nasional itu urusan dagang atau investasi atau apalah, yang intinya meningkatkan ekonomi dari negara asalnya. Nah, oleh karena itu saya kira peran ini juga merupakan sesuatu yang harus dimainkan oleh Kementerian Luar Negeri. Dan kalau Mbak Diana ingat waktu itu hari pertama setelah saya dilantik, saya langsung ke Kazan. Ya. Karena pada waktu itu Pak Presiden menyampaikan memerintahkan saya untuk hadir di sana dan menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Ya kan? Ini adalah satu bentuk diversifikasi kita mengikuti multilateral grouping, ya kan. Kita sudah waktu itu dalam proses asesi OECD, kemudian kita ada di CPTPP gitu kan. Kemudian ada Indo-Pacific Economic Community juga. Jadi kita diversifikasinya ke BRICS waktu itu. Dan ini merupakan satu motif ekonomi yang kita lakukan, ya kan. Artinya apa? Kita mengembangkan hubungan dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS untuk bisa mencari, menemukan, dan kemudian memanfaatkan potensi-potensi ekonomi yang ada di negara-negara BRICS, ya kan. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ini artinya apa? Saat kita berbicara mengenai itu tadi CEPA, mengenai Free Trade Agreement, itu artinya kita membuka pintu bagi komoditas-komoditas kita ataupun pelaku-pelaku ekonomi kita untuk bisa masuk ke sana. CEPA kemudian ataupun FTA itu menghilangkan barrier-barrier perdagangan. Jadi kita harapkan ekspor komoditi kita yang jadi unggulan kita itu bisa diterima di sana tanpa barrier perdagangan, tidak ada tarif gitu kan, kemudian dan sebagainya. Dan itu juga memastikan atau menggaranti tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk bisa tetap bekerja. Ini kan kepentingan nasional kita juga, kesejahteraan umum kan kepentingan nasional kita. Jadi itu kita lakukan. Nah, tentu saja saya merasa, untuk kami merasa di Kementerian Luar Negeri itu tidak cukup. Kita harus follow up, ya kan? Semua yang sudah kita perjanjikan ini, sehingga benar-benar itu tadi yang kita inginkan, dampak yang kita dampak ekonomi itu terjadi di masyarakat, kan seperti itu. Misalnya kita buka perjanjian perdagangan dengan Peru, itu artinya kita bisa ya berdagang hasil-hasil pertanian kita dengan mereka, kelapa sawit kita dengan mereka, dan mereka juga seperti itu. Kemudian produk-produk lain, garment, footwear gitu kan, yang notabene di Indonesia juga menyerap banyak lapangan kerja. Kemudian juga sektor perikanan, udang misalnya gitu kan, itu juga kan sesuatu yang kita mau supaya produk kita itu kompetitif, harganya di masyarakat sana itu juga terjangkau, sehingga permintaannya bisa lebih banyak. Begitu permintaan di sana lebih banyak, ya di sini juga bisa men-trigger. Ya kan? Apa instrumen yang Anda pakai untuk bisa perjanjian-perjanjian tadi tidak hanya
ideal atau bagus hitam di atas putih saja, tapi juga punya dampak. Kementerian Luar Negeri sekarang ada yang namanya Dirjen Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan. Oke, itu baru ada pada saat Anda menjabat? Sebenarnya fungsi ini ada di Kementerian Luar Negeri, tetapi waktu itu tidak di tingkat dirjen ya, waktu itu masih di tingkat direktur. Namun karena saya merasa ini sesuatu juga yang harus, karena gini, begitu kita menandatangani suatu perjanjian atau menandatangani suatu kesepahaman yang kita nilai dari awal itu menguntungkan buat kita, tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Betul. Ini kan tidak akan berarti apa-apa. Betul, hanya sebatas dokumen saja begitu. Betul. Oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa dokumen ini ada turunannya. Yang turunannya itu nanti ya kita harapkan tentu saja bekerja sama dan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait lainnya, ini bisa jadi sesuatu. Kalau istilahnya sekarang apa ya, bisa jadi cuan lah.